Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita seperti biasa berdoa dulu, salam dulu. Silakan dipimpin oleh, kita tukar ya. Biasanya selalu ketua kelas, sekarang kita tukar. Coba Geo. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya siang ini? Mulai ngantuk? Sedikit. Oke, saya absen dulu ya. Mana nih jurnalnya nih? Hari Kamis. Udah jauh belakang. Kamis yang nggak hadir. Ayu. Kabarnya sakit di sini, sakit nih. Ketua kelas, coba ada suratnya nggak? Oh, dari kemarin. Oke. Hanya Ayu. Hari ini pembelajaran IPAS kita pertemuan kedua. Minggu lalu kita udah bahas sedikit tentang apa itu penyelidikan ilmiah, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita pemanasan dulu. Kayaknya jam siang-siang ini banyak yang mulai ngantuk, banyak yang mulai wajahnya tidak segar lagi. Kita kayaknya ice breaking lah, kayaknya siang-siang nih. Permainan sederhana aja, biar melek lagi matanya. Oke? Kayaknya ruangan kita cuma sedikit di tengah-tengah. Saya bagi dua. Yang sebagian ini berdiri dulu melingkar ke tengah-tengah ruangan ini. Yuk. Dulu ini. Nah, buat lingkaran, ayo sini. Yang lain lihat aja dulu, mana tahu temannya bisa mah. Nah, sini, penuhkan. Oke, dah. Aturan mainnya, dengar aturan mainnya. Sederhana. Pernah nggak dengar kata tak? Sambungannya apa? Tik. Apa lagi? Tuk. 3 cuman kan? Tak, tik, tuk. Kalau ibu tunjuk, umpamanya Halim, ibu tunjuk, bilang tak. Terus kamu otomatis nunjuk ke temannya, temannya jawab tik, temannya nunjuk lagi ke lain, tuk. Kalau keliru, berarti yang bersangkutan harus keluar dari permainan ini. Paham? Oke, coba kita tes. Siap? Siap. Tak. Tik. Tuknya ini tak, yang nunjuk tak, nah tunjuk lagi tuk gitu. Oke, kita ulang. Nah, 1, 2, 3. Tik. Kemana? Tuk. Enggak 2 kali, tak aja, tik aja, ini tik pula 2 kali. Duduk. Lah, oke. Fokus. Lang. Tak. Tik. Tuk. Tak. Tik. Tuk. Tak. Enggak, bukan nggak paham gini. Yang ditunjuk menyebutkan tak, karena ibu pertamanya nih nunjuk ke Halim, tak kata Halim. Halim bilang tak, nunjuk ke temannya. Sambil bilang tak itu nunjuk tes. Tunjuk temannya. Tunjuk ke mana? Tik.
Ngerti nggak? Coba tes ibu ya. Dari ibu nih, bukan ibu yang nunjuk, dari ibu. Tak. Tak. Tik kamu jadinya karena ibu udah ngomong. Tak. Tak. Tik. Tuk. Tak. Tunjuk. Nah, tunjuk temannya, oke. Lah sekali nih, kalau salah berarti harus keluar dari permainan. Dah, ibu tunjuk, ibu nggak ngomong nih. Tak. Tik. Tuk. Tak. Siapa? Tuk. Tak. Tik. Tuk. Tak. Tik. Tuk. Tak. Tuk. Tak. Tik. Tak. Tik. Tuk. Tak. Tik. Tuk. Tak. Tik. Tik. Tuk. Ah, aku bingung. Aku bingung. Oke, berarti Agung harus bersedia keluar dari permainan. Keluar dulu. Nanti kalau 3 orang udah terkumpul kita nyanyi. Lah, sekali lagi. Sekali lagi. Tak. Tik. Tuk. 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 Tak. Tik. Tak. Tuk. Lah. Salah. Salah, bro. Nah, kayaknya fokusnya udah mulai meningkat. Oke, dari sekian kali gilir putaran nggak ada yang keliru. Oke, kita akhiri permainan kita, pemanasan kita siang ini. Silakan duduk kembali. Yang lain kasih aplaus untuk teman-temannya. Dan tadi kita udah pemanasan, udah mulai bisa fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran siang ini. Biarpun sedikit-sedikit udah mulai tadi ngantuk, sekarang mudah-mudahan mulai segar lagi. Ya, materi kita hari ini adalah tentang penyelidikan ilmiah. Kita hidupin dulu infokus ini. Udah nyala belum nih? Kok tak keluar? Baik, pada pertemuan kedua kita ini kita masih melanjutkan tentang materi kita penyelidikan ilmiah. Nih, silakan lihat di papan tulis ini ada layar PowerPoint-nya. Tapi ini dalam bentuk video nih. Nah, nih, pada pertemuan kedua ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyusun pertanyaan ilmiah dengan benar. Pertanyaan ilmiah itu nanti kita masukkan ke dalam rumusan masalah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah dengan percaya diri. Nah, dalam 2 jam pelajaran ini kita coba untuk menyelesaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita siang ini. Ya, kita lanjut, lihat videonya. Nah, sebelum kita menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita, yaitu menyusun pertanyaan mengenai penyelidikan ilmiah, ini ada beberapa pengertian penyelidikan ilmiah. Yang pertama, penyelidikan ilmiah itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki suatu permasalahan dalam bidang sains atau sosial dengan menggunakan metode ilmiah.
Sekarang muncul pertanyaan kedua, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Jadi metode ilmiah itu ada urutan-urutan kerjanya. Apa aja langkah-langkahnya? Nih, lihat di depan. Coba perhatikan langkah-langkahnya nih. Yang pertama apa nih langkah-langkahnya nih? Mengidentifikasi masalah. Kita ulang dulu ke belakang. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, menentukan 6. Oke, udah berapa itu? Ada 10. Ya, untuk hari ini kita akan buat sampai langkah-langkah ketiga saja. Identifikasi masalah, merumuskan masalah, mengkaji literatur. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan mengenai penyelidikan ilmiah. Nanti kita rumuskan dia di rumusan masalah. Sekarang Ibu minta, minggu lalu kan kita udah punya kelompok, ya. Ibu minta setiap kelompok silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ini dia duduk berdasarkan kelompok ini. Udah belum? Belum. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Ibu kasih kertas ini satu kelompok satu, kamu tuliskan apa yang menjadi tema yang ingin kamu jadikan tema dalam penyelidikan ilmiah kamu. Terus kita buatkan dia ke dalam rumusan masalahnya. Bagaimana cara merumuskan masalahnya nanti? Silakan duduk dulu berdasarkan kelompoknya. Yang udah duduk berkelompok duduk aja. Yang belum silakan sesuaikan kelompoknya. Nah, ini duduk aja nih, dia udah berdasarkan kelompoknya, duduk aja. Oke. Kamu di mana, Geo? Nih kelompok 1. Kelompok 2. Kamu di mana, Bang? Kelompokmu di mana kemarin? Sini aja sama Halid nih. Nih. Sini aja nih. Nih, pegang dulu kertasnya, kasih dulu nama anggota kelompoknya. Kamu di mana? Sini, bertiga. Tulis nama anggota kelompoknya di kertas ini. Habis itu nanti kita lanjut dulu, lihat slide pembelajarannya, apa langkah-langkah berikutnya. Oke? Nah, tugas pertama, silakan diskusikan tema yang ingin kamu angkat untuk penyelidikan ilmiah kamu di dalam kelompok kamu itu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendiskusikannya? 10 menit. Oke, silakan 10 menit. Tuliskan di situ tema penyelidikan ilmiah titik 2 gitu. Ini lah sekelompok kan?
kesulitan atau bingung? Jadi temanya itu boleh bersifat sosial atau IPA, ya, karena pembelajaran kan kita IPAS kan. Boleh yang IPA-nya, boleh yang sosialnya. Jadi yang bertemakan penyelidikan sosial boleh, yang bersifat alam boleh. Yang menurut kamu yang mudah dan bisa kamu kerjakan saja. Umpamanya yang contoh penyelidikan ilmiahnya yang bersifat sosial, umpamanya tentang fenomena di sekolah kita aja. Apa contohnya fenomena di sekolah? Ketertiban boleh, atau ini pegang HP-nya sampai lupa belajar. Jadi umpamanya pengaruh handphone terhadap konsentrasi belajar umpamanya, itu penyelidikan ilmiah tuh, atau yang bersifat sosial. Ya lagi marak-maraknya sekarang apa? Internet. Apanya internetnya? Gimana? Oh, game online, ya boleh. Game online. Udah ditulis? Oke, sudah. Kita coba tanya dulu. Kelompok kamu udah, Julius? Coba apa temanya? Tentang apa? Tentang dampak zat adiktif bagi tubuh pada siswa SMK yang satu berbeda. Dampak zat aditif? Dampak zat aditif bagi tubuh pada siswa SMK. Zat aditif itu apa? Lem. Oh, lem. Oke. Memang banyak yang lem ya. Belum tahu. Nanti kita melalui penyelidikan ilmiah itu kita bakal tahu mana sebenarnya pengaruh zat aditif pada lem itu terhadap siswa. Kelompok kamu apa, Bayu? Penanaman pohon di pinggir sungai dapat mencegah terjadinya erosi. Oke, itu alam ya. Menanam pohon di pinggir sungai dapat mencegah terjadinya erosi. Kelompok ini Elsa apa? Udah? Kurang tidur mengakibatkan menurunnya motivasi pelajar bagi pelajar SMK. Kurang tidur Mengakibatkan menurunnya motivasi belajar pada pelajar SMK. Oke, bagus. Kurang tidur menyebabkan motivasinya menjadi turun juga. Benarkah kurang tidur berpengaruh terhadap prestasi belajar atau konsentrasi belajar? Benar. Belum tahu sebenarnya, tapi kita menduga-duga, itu namanya hipotesis, ya, dugaan sementara. Nah, supaya pasti jawabannya benar atau tidak, maka kita harus melakukan penyelidikan ilmiah. Oke, kita lanjut. Kalau udah semua temanya, setiap kelompok udah tulis, kita lanjut apalagi langkah berikutnya nih. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, ya. Kenapa tema itu bisa muncul? Tentu berdasarkan masalah yang sering kita jumpai di keseharian kita atau yang sering kita lihat. Oke. Terus yang kedua, merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah ini kita buat pertanyaan, kalimatnya kalimat tanya. Apakah benar umpamanya kurang tidur, apakah kurang tidur dapat menyebabkan konsentrasi belajar menurun? Nah, itu kalimatnya kalimat tanya. Kita taruh, kita letakkan di rumusan masalah. Oke. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Berarti kita harus mencari literatur-literatur yang sesuai dengan tema kita tadi. Paham? Lanjut diskusinya. Berarti sekarang silakan diskusikan apa identifikasi masalah kamu terhadap tema yang kamu akan angkat itu. Identifikasinya minimal ya 2 atau 3 masalah dituliskan di situ. Identifikasi masalah titik 2 gitu. Silakan diskusikan sama teman-temannya. Tulis.
Ada yang bingung? Kalau bingung silakan ditanyakan. Nah, masalah yang terpikirkan oleh kita yang menyebabkan kita mengangkat tema itu, gitu loh. Saya mabuk minuman torpedo dapat menyebabkan kecanduan pada siswa SMK Negeri Kalsubida. Berarti identifikasi masalahnya banyaknya di sekitaran lingkungan saya atau banyaknya anak-anak SMK yang minum minuman torpedo. Itu identifikasi masalah namanya. Atau Saya sampah yang dalam sampah banyaknya ditemui kemasan minuman torpedo di lingkungan sekolah, mamanya itu identifikasi masalah. Berarti kan banyak anak-anak yang mengonsumsi itu, gitu loh. Ini apa identifikasi masalahnya? Masalahnya apa? Dampak kurangnya berolahraga dalam siswa SMK. Kalau identifikasi masalahnya timbulnya gejala penyakit itu bisa identifikasinya masalahnya. Pamannya disuruh lari baru 5 meter udah ngos-ngosan. Berarti kan teridentifikasi dia kurang olahraga kan. Gak apa-apa. Ini apa identifikasi masalahnya? Banyaknya siswa yang selalu mengantuk saat belajar. Boleh. Terus kurangnya konsentrasi dalam belajar. Menurunnya kemampuan saat berpikir saat belajar. Oke. Atau apa ya lagi tuh yang bikin ngantuk tuh? Ini mana identifikasi masalahnya? Apa Amalia tulisnya? Merokok meningkatkan pelanggaran tata tertib. Meningkatnya pelanggaran tata tertib gara-gara rokok. Nah, tuh makanya muncul tema ini gitu loh. Ditukar kalimat nih. Meningkatnya pelanggaran tata tertib karena banyaknya siswa merokok. Terus banyaknya siswa yang terpengaruh oleh rokok sehingga banyak juga. Ini tadi diganti. Iya nih, dari sini mulainya, dari meningkatnya nih. Sudah? Oke, sudah merumuskan masalah, identifikasi masalah. Yang berikut merumuskan masalah. Rumusan masalah ini kita tulis dalam bentuk kata tanya, kalimat tanya. Ya, kalimat tanya. Contoh. Kelompokmu apa tadi? Apa, Daimin? Penanaman di pohon di pinggir sungai dapat mencegah terjadinya erosi. Berarti kalau kita bikin kalimat tanya untuk di rumusan masalah ini, contohnya ya, apakah penanaman pohon di pinggir sungai dapat mencegah erosi? Nah, kayak gitu. Apakah penanaman pohon di pinggir sungai dapat mencegah erosi? Kasih tanda tanya di ujungnya. Nah, itulah yang kita cantumkan di bagian rumusan masalah ini. Paham? Coba kalimat apa? Kalimat rumusan masalah kelompok kamu, Intan. Apakah? Oke, mantap. Apakah kurang tidur berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa? Nah, itu kalimat untuk di rumusan masalah. Mantap. Kelompokmu, coba apa kalimatnya? Rumusan masalahnya apa jadinya kalau temanya seperti itu? Apa tuh temanya? Dampak membuang sampah sembarangan. Dampak buang sampah sembarangan. Jadi apanya? Rumusan masalahnya. Yep. Dampak membuang sampah sembarangan menyebabkan sungai tercemar. Oke, boleh. Identifikasi masalahnya membuang sampah sembarangan di sungai. Air sungai mudah tercemar.
Merusak. Oh, mungkin banyaknya sampah ditemui di sungai mungkin ya. Iya kan? Orang membuang sampah sembarangan. Itu identifikasi masalah. Sekarang rumusan masalahnya apa jadinya nih? Mengapa manusia banyak yang membuang sampah sembarangan? Mengapa? Kalau ibu lihat ininya kayaknya cocoknya apa? Apakah sembarangan? Tercemar. Ah iya gitu. Kasih apa kata-katanya? Rumusan masalah titik 2. Udah Depan. Mengantuk nampaknya, Bro. Tuh si Rio yang paling ngantuk dari tadi. Udah? Belajar sorenya kayak butuh energi banyak kayaknya. Nah, sebelumnya coba kita refreshing dulu. Tepuk tangan 1 2 2, yuk bilang 2 1 2 3. Tepuk pramuka. Ada yang nggak tahu tepuk pramuka? Kelompok siapa ya? Coba kelompok Mega bacakan rumusan masalahnya apa? Temanya, rumusan masalahnya. Temanya apa? Temanya dampak beliau terhadap kepercayaan diri siswa SMK Oke, keren. Apa rumusan masalahnya? Saya membaca siswa yang Itu identifikasi nggak? Identifikasi, ditemukan siswa-siswi memanggil nama temannya tidak sesuai. Oke. Terdapat dampak yang kurang baik akibat bullying, yaitu siswa merasa minder. Oke. Ditemukan pengucilan nih. Pengucilan terhadap siswa oleh siswa belum memahami perilaku dan bentuk-bentuk bullying. Boleh. Ini identifikasi namanya. Nah, sekarang rumusan tuh kayak mana? Kalimat tanya yang kita akan gunakan untuk menjawab apa nanti penyelidikan kita tuh. Apakah Oke. Apakah bullying dapat Ini apa nih? Apa nih? Identifikasi masalah, rumusan masalahnya nih. Sudah? Coba ibu mau satu orang membacakan lengkap mulai dari temanya, rumusan masalahnya, dan identifikasi masalahnya. Oke, silakan Lasmika. Boleh berdiri? Oke. Tema yang kami angkut
Mengonsumsi minuman torpedo dapat menyebabkan kecanduan pada siswa SMK Negeri 1 Sebrida. Oke. Minuman torpedo adalah minuman yang mengandung energi dan harganya tidak menguras uang saku. Identifikasi masalah. 1. Banyaknya siswa SMK Negeri 1 Sebrida mengonsumsi minuman torpedo. 2. Banyaknya sampah minuman torpedo yang berserakan di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Sebrida. Oke. Rumusan masalah. 1. Apakah minuman torpedo sudah halal? 2. Kandungan apa yang terdapat dalam minuman torpedo? 3. Apa penyebab mengonsumsi minuman torpedo secara berlebihan? Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok Lasmita. Ya. Rumusan masalahnya 3 biji ya. Oke. Identifikasi masalahnya udah cocok dengan tema. Cuman koreksi aja dikit. Rumusan masalahnya itu sesuai dengan temanya apa tadi? Minuman torpedo dapat menyebabkan kecanduan. Oke, berarti kalimat tanya yang kita munculkan adalah apakah minuman torpedo dapat menimbulkan kecanduan. Nah, itu rumusan masalahnya. Sedikit aja diperbaiki tuh. Udah bagus secara keseluruhan. Oke, kelompok mana lagi yang bisa bacakan hasil diskusinya? Kelompok Khalid kali? Udah, Lid? Belum? Kelompok Amalia? Sudah? Nah, coba baca temanya, baca identifikasi masalahnya, baca rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya belum. Oh, belum. Oke, kita tunggu aja. Siapa yang udah? Ini Bu. Mana? Oke, kelompok Satria, mantap. Silakan Bang Satria. Nah, temanya dulu. Temanya dampak game online terhadap pembelajaran siswa. Oke, keren tuh. Terus? Identifikasi masalah. Siswa jadi tidak fokus belajar terhadap main game. Siswa jadi mengantuk karena bergagal main game. Rumusan masalah. Apakah siswa jadi tidak fokus? Halid, kenapa diketawain Satria? Kok Halid pula Halim? Sorry kok Halid pula. Rumusan masalah. Apakah siswa jadi tidak fokus karena bermain game? 2. Apakah siswa jadi bergadang karena bermain game? Oke, ya itu rumus masalahnya 2. Apakah siswa menjadi fokus setelah bermain game? Gimana kalimatnya? Apakah siswa jadi tidak fokus? Oh, tidak fokus. Apakah siswa menjadi tidak fokus setelah main game? Terus, apakah siswa jadi bergadang karena bermain game? Oke, apakah siswa bergadang menjadi main game? Nah, melalui rumusan masalah itulah yang akan kita jadikan penyelidikan, ya. Jadi rumusan masalah itu kita jawab dengan melakukan penyelidikan. Apakah siswa menjadi tidak fokus setelah main game? Apakah tidak fokus atau tidaknya kita nggak tahu tuh. Supaya terjawab rumusan masalah kita, maka kita harus melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah. Paham? Kelompok yang lain sudah? Sudah? Rumus masalahnya udah? Hah? Cuma satu? Ah, coba dibacakan. Coba dengar nih kelompok satu lagi. Tema penyelidikannya kurang tidur mengakibatkan menurunnya motivasi belajar pada pelajar SMK. Oke. Identifikasi masalah. 1. Banyaknya siswa yang selalu mengantuk saat belajar. Oke. 2. Kurang konsentrasi dalam belajar. 3. Menurunnya kemampuan dalam berpikir saat belajar. Rumusan masalah. Apakah kurang tidur berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa? Oke, mantap. Kita kasih aplaus. Apakah kurang tidur berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa? Kurang tidur. Apakah benar berpengaruh kurang tidur terhadap konsentrasi? Kita belum tahu nih. Supaya terjawab rumusan masalahnya, maka kita akan melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, itulah gunanya penyelidikan ilmiah itu. Untuk menjawab apa yang ingin kita ketahui. Yang ingin kita ketahui itu kita rumuskan atau kita tuliskan di rumusan masalah. Paham? Ada pertanyaan? Sudah selesai semua?
Kalau udah selesai, boleh dikumpulkan ke sini hasil diskusinya. Nama, jangan lupa nama anggota kelompoknya. Ini mana rumah masalahnya? Nih, rumah masalah. Oh, kebalik berarti. Ini ke sini. Ini dia. Kelompoknya dah. Oke. Taruh. Udah? Belum? Oke, Ibu tunggu aja. Silakan diselesaikan dulu. Dah? Sambil menunggu berapa kelompok yang sedang menyelesaikan, kita review sedikit pembelajaran kita siang ini. Jadi apa yang udah kita bahas di pembelajaran penyelidikan ilmiah kita siang ini? 1. Menentukan tema untuk penyelidikan ilmiah. Oke, yang kedua. Oke. Belajar untuk menentukan identifikasi masalah sesuai dengan tema masing-masing. Yang ketiga, rumusan masalah. Beda antara identifikasi masalah dengan rumus masalah apa? Ayo. Oke, coba Intan. Mengarah ke pernyataan terus. Oke, bagus. Dari kalimat, bedanya kalau rumusan masalah, kalimatnya dalam bentuk kalimat tanya. Kalau kalimat identifikasi masalah, pernyataan. Jadi identifikasi masalah itu hal-hal apa yang kita lihat, kita temukan, yang bisa kita jadikan untuk penyelidikan. Itu identifikasi masalah namanya. Terus supaya kuat pernyataan-pernyataan identifikasi masalah itu kita munculkan pertanyaan. Nah, itu tulisnya di rumusan masalah. Oke, paham? Untuk terakhir, Ibu minta setiap kamu tulis di kertas sticky note ini 3, cukup nggak ya? 3 cukup kayaknya. Masing-masing 3 orang, masing-masing 3 kertas. Yang pertama, tulis dulu spidol mana? Yang pertama, perasaan sebelum pembelajaran. Kertas yang pertama ya. Kertas yang kedua, perasaan setelah pembelajaran. Kertas yang ketiga, hal-hal apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini. Nah, 3. Papannya Ibu bagi 3. Ini untuk yang pertama, kedua tempel sini, ketiga tempel sini. Terserah kamu apa mau kamu tulis. Sesuai dengan, ini karena Ibu tulis perasaan sesuai dengan suasana hatimu masing-masing. Sebelum mulai belajar kayak mana perasaannya. Setelah belajar nih, udah selesai kayak mana perasaannya. Terus yang ketiga, di kolom ketiga, tulis hal-hal apa yang kamu peroleh dari pembelajaran siang ini. Paham? Oke, 1 orang dapat 3 kertas. Nulisnya di sini ya, jangan di dekat lemnya, karena lemnya kita gunakan untuk nempel ke papan tulis. 3 3
Kalau mau dibagi beda-beda warna kayaknya nggak cukup. Jadi nggak apa-apa. 3 berapa tuh? 2. 3. Nih, Yusron. Ini akan menjadi kenang-kenangan kita nih. Boleh ditulis nama, panggilan, boleh tidak, boleh kasih inisial, mana happy kamu aja lah. Yang penting kita dapat merefleksi pembelajaran kita siang ini. Ini baru 2. Iya, kurang 1 berarti. Nih. Nanti nggak lengkap dia. Nih, Agung, kamu dah? Satria? Belum. Kamu mau warna apa, Mika? Kuning. Kuningnya tinggal 2. Campur oranye. Hijau. Ya, itu tuh. Yang satu orang 3. Yang kertas pertama tuliskan perasaan sebelum pembelajaran tadi. Itu kan itu 3 tuh. 2 apa 3? Kan 3. Terus yang kertas kedua tuliskan perasaan setelah pembelajaran. Yang ketiga, apa aja yang kamu peroleh selama pembelajaran kita. Nih, Devan. Nih, Sekar. Satu lagi. Kayaknya nggak cukup nih. Kalau ada yang dempet atau berlebih, diinfokan ya. Kayaknya nih 2 aja lah kayaknya nih. Kurang. Perasaannya sebelum dan sesudah aja. Kurang 1. Oh ya, oke. Baik kali lah siapa nih? Padli. Nah, oke. Tulis sesuai dengan kata hatimu. Kalau kamu happy sebelum pembelajaran, tulis happy. Kalau setelah pembelajaran kayaknya makin happy, tulis makin happy. Boleh dikasih gambar emoji, menggambarkan kamu lagi happy atau enggak, lagi sedih atau lagi ngantuk. Nanti kita tempel di sini nih. Mematikan lah ya, apanya ini ya, slide-nya ini.
temen. Dua cip. Udah? Kita mulai dari sebelah sini lah yang dapat duluan. Sekelompok ini, nah tempel sini. Sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah itu. Oke. Dua. Lurus-lurus. Nah tuh. Oke. Nah, berikut. Lurus-lurus. Nah. Dah, yuk yang belakang lagi. Boleh yang sekalian di sebelah sana, yang kelompok Satria. Ayo, tak apa-apa. Yusron udah, Yusron belum? Udah belum? Dah, yuk, gilir maju. Jangan salah tempat ya, nomor 1 di nomor 1. Dua di 2. Diapain lo? Ini lo jatuh nih. Ulang lagi. Bisa, aman. Itu di mana? 1 dia atau 2 tuh? Lemnya sebelah mana? Di bawah. 1. Nah, 3. Di bawah atau di atas? Lemnya. Di samping nih lemnya. Lemnya di mana? Di bawah. Gitu loh. Nih, di 3. Aduh, ini kembali gini kan. Kepiye. Ya betul. Tengok lemnya tuh di belakang lemnya, kan disebar sama lemnya, nggak bisa lengket lah dia. Dah, yuk yang tengah lagi.
lah, biar temannya dapat bagian. Lucu-lucu anak-anak nih. Dah, oke, sebelah kali tulis. Jangan salah tempat ya, nomor 1 di 1. Oke. Nah, yuk yang berikutnya. Kebalik. Ini dia. Kebalik berarti bro. Oh, jadi bawah. Nah, bawah deh. Nah, yuk terakhir. Sebelah mana lemnya? Samping. Samping. Kebalik. Coba begini. Oh, apa lah? Gimana nih bacanya nih? Gini lah. Nah. Tuh. Nah, coba kita lihat dulu. Sebelum belajar, mengantuk dan lemas, mengantuk. Nih, bosan dan mengantuk, bingung tapi sedikit bersemangat. Oh, nih, bahagia, terkadang mengantuk. Nih, penasaran. Nih, semangat. Yo, ada yang semangat. Senang. Sebelum belajar IPAS, perasaan saya senang karena sebelumnya setelah main HP. Jadi gara-gara main HP dia jadi senang dia setelahnya. Nggak ada namanya. Perasaan saya sebelum belajar kurang enak karena mengantuk. Jadi kalau belajar siang-siang tuh kayak gitu ya, mengantuk. Coba kita lihat setelahnya. Setelahnya capek, biasa saja, menyenangkan, gembira, merasa happy, macam-macam ya perasaannya. Kalau yang sebelumnya ini kebanyakan menulis mengantuk, bosan. Setelahnya bervariasi, ada yang biasa aja, ada yang ngantuk, ada yang happy, ada yang menyenangkan. Oke. Apapun perasaan kita ketika mengikuti pembelajaran, itu hak kita sebenarnya. Cuman supaya kita bisa tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, kita harus pandai mengelola perasaan kita sendiri. Kayak tadi mungkin ketika ibu masuk, karena terjeda jam pelajaran sejarah ya tadi ya. Terus mungkin menunggu jam sejarahnya agak beberapa menit. Akhirnya ada yang tiduran, ada yang main HP. Tiba-tiba jam berikutnya masuk pelajaran IPAS. Nah, ketika pelajaran IPAS itu tentu harus bersedia, harus menyiapkan diri untuk belajar. Nah, kita harus bisa mengelola perasaan kita yang tadi sudah terjeda itu. Harus bisa membangkitkan lagi semangat yang awalnya udah lemes karena mengantuk, dipacu lagi semangatnya. Karena untuk ukuran kalian itu sering ibu bilang, ukuran orang udah dewasa seharusnya pandai mengatur diri sendiri kayak gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya kita manusia ya kan.
Kalau udah siang jam 2 ke atas itu pasti ada perasaan ngantuk dan bosan, itu udah seharian belajar ya kan? Oke, hal-hal apa yang diperoleh setelah pembelajaran ini? Nih, yang pertama punya siapa nih? Tak ada namanya, tapi ada muka senyumnya. Saya jadi lebih mengetahui tentang penelitian ilmiah. Oke, hari ini hanya mengulang. Oke, pelajaran atau informasi terbaru dari pelajaran IPA. Saya sangat bangga. Oh, bangga dia. Ini saya jadi tahu bahayanya ngelem bagi kesehatan. Oke, gara-gara dia mencari apa sih ngelem itu kan, jadi tahu dia bahaya ngelem. Ini hal apa yang diperoleh, bisa mengetahui langkah-langkah tentang penelitian ilmiah. Nah, jadi sebagian nanti bisa baca sendiri pendapat teman-temannya. Itu kalau dibaca satu-satu itu lucu-lucu, saya bilang dari tadi tuh. Macam-macam. Sesuai dengan perasaan kita masing-masing. Kalau kita di dalam kelas ini ada 34 orang, berarti 34 lah pula perasaan yang ada di dalam kertas itu, tertulis di kertas itu. Oke, jadi dari ini Ibu jadi tahu bahwa pembelajaran hari ini ada yang sudah paham cara. Belum jam pulang kan? Masih sabar? Sedikit. Besok kan makan bersama. Jadi hari ini pembelajaran terakhir kita sebelum bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kemarin lupa saya menyampaikan ya. Selama pembelajaran IPAS berlangsung, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang menyinggung perasaan, atau hal yang tidak disukai. Kalau kesalahannya dari saya minta dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani bulan Ramadan kita dengan penuh semangat. Banyak berkah yang kita dapatkan, ya. Saling bermaafan kita, mudah-mudahan apapun kesalahan kita bisa kita lupakan. Tapi kesalahan dengan saya ya, kalau kesalahan sama Allah, minta ampun sama Allah. Nggak bisa saya memaafkan. Oke? Tak ada pertanyaan? Tak ada. Oke, disiapkan. Kita istirahat sholat asar. Silakan gantian yang menyiapkan. Siapa ya? Oke, Agung. Keren Agung, angkat tangan dia. Jaga, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas partisipasi dan semangat Ananda sore ini. Mudah-mudahan memperoleh hal-hal yang baik untuk sore ini. Oke? Oh iya, tepuk tangan semangat. Betul Lasmika, biarpun hanya tepuk tangan, tapi karena rame-rame bisa mengubah suasana yang biasa menjadi luar biasa. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita sore ini. Silakan boleh ke musola untuk yang beragama Islam untuk sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.